mempelajari tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Namun sebelum kita mempelajari ini, berdoa. Nah, untuk berdoa ini kami mohon kepada saudara kita Pak Hari untuk membacakan doa. Silakan Pak Hari, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Silakan duduk, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan tadarus. Siapa yang tahu tadarus? Membaca Al-Quran. Yang mudah saja. Kita baca surah Al-Fatihah sampai akhir. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan membaca doa dan kita lanjutkan dengan tadarus itu tadi, kita bisa lebih menambahkan ilmu kita, menambahkan semangat kita untuk belajar, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Nah, ya. Syukur alhamdulillah semuanya dapat hadir. Bagaimana keadaan kalian? Baik. P5 PPRA ini baru bagi kita. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah mempelajarinya. Ya. Dan jadi kali ini kita sama-sama mempelajari tentang P5 PPRA. Jadi P5 PPRA ini adalah disebut juga dengan proyek. Siapa tahu proyek itu apa? Proyek itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dari perencanaan, kemudian persiapan, kemudian menghasilkan kepada produk atas dasar apa? Atas dasar suatu permasalahan. Nah, pada judul kali ini permasalahannya di mana? Nah, pada subtemanya. Nah, pemilihan sampah kertas dan plastik yang ada di lingkungan sekolah kelas 5 dan kelas 6. Nah, di kelasnya yang mempelajari tentang ini adalah kelas 5 dan kelas 6. Fasenya disebut dengan fase C. Apakah dengan sampah ini kita bisa memperhatikan lingkungan kita untuk lebih baik? Bisa tidak? Bagaimana caranya? Nah, kita ikuti berikut ini. Nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai agama rahmatan lil alamin. Nah, bagian daripada opsi juga dari pilihan mengembangkan konsep agama yang moderat. Agama itu perlu moderat atau tidak? Perlu, karena kita hidup dengan perkembangan zaman. Semuanya di sini apa sudah mungkin Pancasila? Nah, ada dimensi dan sub elemen dari profil pelajar Pancasila ini. Dimensi yang seperti yang kita nyanyikan kemarin, kita nyanyikan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu. Jadi tujuan kita di sini adalah berakhlak terhadap diri kita sendiri, kepada sesama, terlebih kepada alam. Nah, jadi peserta didik harus menjaga lingkungan alam sekitar supaya alam sekitar kita tidak rusak, tidak tercemar, tidak terkena polusi. Jadi dampak buruk dari sampah ini adalah merugikan manusia itu sendiri. Apabila manusia tidak mau rugi, maka dia harus bisa mengelola sampahnya dengan baik. Nah, jadi ada juga dimensi lainnya daripada profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Gotong royong adalah kolaborasi di mana peserta didik mampu bekerja sama di dalam memilah limbah kertas dan plastik yang ada di lingkungan kita. Kita pelajari lebih lanjut supaya lebih mudah. Untuk menjaga lingkungan harus membiasakan membawa alat makan atau minum sendiri.
Membiasakan untuk tidak membeli makanan dengan kemasan plastik yang bisa lambat terurai atau sulit terurai di tanah. Kemudian melakukan rutinitas Jumat bersih, mengadakan lomba daur ulang sampah atau kreatif membuat barang kerajinan. Ini nilai-nilainya ada di sini. Mendaur ulang sampah, kemudian menggunakannya sebagai bahan kreasi, menjualnya yang digencarkan oleh seluruh dunia dengan menanamkan karakter peduli lingkungan melalui 3R. R ini bahasa Inggris lah, jadi kalau kita 3M. Nah, reduce itu adalah mengurangi. Apa yang kita kurangi? Seperti tadi apa? Kita membeli bahan produk tidak dengan kemasan plastik, itu mengurangi sampah. Kemudian lagi reuse, menggunakan kembali. Menggunakan kembali itu apa? Bisa dimanfaatkan, seperti botol-botol. Kemarin sudah kita lomba pakai apa itu kemarin? Botol-botol bekas itu bisa dimanfaatkan. Nah, recycle ini adalah mendaur ulang. Mendaur ulang kertas itu dijadikan lagi sebagai kertas. Pakai kertas produk lagi, dia dilebur. Itu juga botol-botol yang dari plastik bisa dilebur lagi. Nah, itu jadi produk lain lagi, jadi ember dia, jadi gayung. Yang penting kita sudah mengetahui bagaimana cara mengelola sampah dengan cara kerjasama. Kalau mengelola sampah hanya 1 orang, 2 orang saja, maka tidak mungkin akan terwujud lingkungan kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Jadi ini nanti proyek kita ke arah sini. Harus bisa jadi duit tidak? Bisa. Apalagi yang bisa jadi duit? Plastik. Plastik bisa jadi duit. Betul. Ada yang bisa membelinya. Botol. Ya. Apalagi yang bisa didaur ulang? Ya, semuanya bernilai ekonomis. Tapi apabila kita kreatif, nanti di sini dia. Nah, ini adalah kreativitas yang bisa kita buat dari sampah kertas plastik. Contohnya seperti gambar yang terdapat di slide video ini. Kira-kira bisa tidak untuk kita gunakan? Bisa. Nah, tergantung kita saja. Mau tidak? Ini contohnya. Ini adalah contoh kemasan dari kardus. Membuat wadah. Nah, jadi kita tidak bingung-bingung lagi kalau bikin tempat atau wadah. Atau kita mau menjadikan kardus ini sebagai tempat kado, bisa. Ada ulang tahun teman kita tidak bingung lagi kalau kita bisa membuatnya. Kreativitas kita nanti Bapak bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama membuat daur ulang bekas dari kertas, nah, kertas bekas. Kemudian lagi kelompok kedua mendaur ulang dari botol bekas. Videonya TikTok juga banyak. Bapak cek kemarin TikTok banyak sekali. Dan lagi kalian bisa, pasti bisa kalian. Karena bahan-bahannya mudah seperti ini. Contohnya juga diajarkan di situ. Kira-kira bisa tidak? Bisa? Sampai di sinilah pertemuan kita untuk materi kali ini. Kita lanjut nanti pada sesi praktek. Di mana kalian nanti bekerja sama. Yang bahan-bahan yang dipakai apa saja kalau untuk membuat figura tadi? Gunting. Apalagi? Lem. Kertas, lem, bagus. Apalagi? Pak? Bagus, cat. Pilok. Ya, itu. Ini catatan paling penting ini. Kalau kalian mengambil barang-barang bekas, kalian jadikan kerajinan atau kreativitas, maka kalian diapakan lebih dulu? Dicuci bersih dulu, dibersihkan. Jangan sampai kotor. Nanti percuma kita mengambil sampah, mengundang penyakit ke rumah kita. Nah, jadi syaratnya harus bersih. Untuk menguji kepahaman kalian terhadap materi, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik, yang mana kalian menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang kita pelajari. Sudah, kumpulan ya. Rizky. Jadi kita nanti tinggal praktek. Kita refleksi kembali pelajaran kita bahwa proyek profil pelajar Pancasila ini
ini berguna untuk kita karena menanamkan nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai karakter, nilai-nilai kemanusiaan. Sudah paham semua? Siap nanti untuk praktek proyeknya? Siap. Ya. Bahan-bahannya juga sudah mengerti? Mengerti. Ya. Kita lanjutkan pada pertemuan pada demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan nanti kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hari Senin nanti kita praktek membuat kerajinan dari kertas atau kardus bekas dan plastik bekas. Sebagaimana biasa, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillah. Baik. Omar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada aksi untuk membuat produk dari karton bekas atau kertas bekas menjadi bahan kerajinan, kemudian lagi dari botol-botol bekas menjadi bahan kerajinan. Ya, kita langsung saja ke kelas Paseci ini. Mereka sudah siap untuk membuat kerajinan. Kalau yang perempuannya, mereka akan membuat vas bunga dan mahkota Dayak. Dan untuk laki-lakinya bikin apa? Songkok nasional atau kopiah dan bikin figura. Dua kelompok ini sudah siap dengan peralatan-peralatan yang ada. Diperkirakan peralatan ini sudah cukup dan memadai untuk praktek. Kita manfaatkan dari bekas-bekas kertas dan lagi bekas-bekas botol yang sudah kita cuci, kita seleksi dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah kita pastikan bahan-bahannya aman dan semua kita harapkan bisa bekerja sama untuk membuat dan menghasilkan produk yang akan kita inginkan. Ya. Untuk kelompok perempuan, kelompok 1, Bapak persilahkan bekerja dari sekarang. Dan untuk kelompok laki-laki, kelompok 2, Bapak juga persilahkan dari sekarang. Silakan bekerja sama. Ya. Bikin apa ini dulu? Bikin figura. Ya. Apa yang dibikin duluan? Kelopaknya. Bunganya dulu. Ya. Hati-hati, jangan sampai ada yang kira-kira bisa kena tangan, luka. Bekas sudah dia. Ya. Terus nah. Bagiannya kanan. Ya. Gantian. Pasang dulu. Mantap. Merah. Iya. Sana lagi. Yang mana sedang kepalanya? Aja. Yuk, siapa masangnya? Bagus, ya. Dari kelompok 1 sudah menyelesaikan produk kreatif dari bahan botol bekas dan kertas-kertas karya dalam proyek P5. Kami bangga belajar dan kami sudah bisa. Dari kelompok 2 sudah menyelesaikan produk kreatif dari bahan kardus bekas dan kertas bekas sebagai karya dalam proyek P5.
Kami bangga belajar dan kami sudah bisa. Terima kasih atas